Selamat sore, Bu. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Silvia Agustina Sitohang, dan teman saya, Imelda Olivia Tambun, dan saya Octavia Simatupang. di sini kami ingin mempresentasikan mengenai metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi merupakan kerangka pijakan utama dalam perancangan pengembangan perangkat lunak profesional untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis sebuah organisasi. Metodologi pengembangan perangkat dapat diartikan sebagai proses membuat suatu perangkat lunak baru untuk menggantikan perangkat lunak lama secara keseluruhan atau memperbaiki perangkat lunak yang telah ada. Metodologi pengembangan perangkat ini sangat diperlukan agar dapat lebih cepat dan tepat dalam mendeskripsikan solusi dan mengembangkan perangkat lunak. Dengan metodologi pengembangan ini nantinya juga dapat membantu untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Di sini ada 6 metodologi perangkat lunak. Yang pertama, metode waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional tersistematis. Metode ini memiliki 5 tahap proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan development. Yang kedua, metode prototype. Prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah disebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Yang ketiga, metode spiral. Metode spiral menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembangan melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Dan adapun yang keempat, metode RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan interaktif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisien biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, metode Agile. Pembahasan tentang Scrum telah sedikit menyinggung metode Agile. Metode Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksana proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Yang terakhir, metode Scrum. Metode ini adalah turunan dari metode Agile yang nantinya akan dibahas secara tersendiri. Scrum seringkali tidak digolongkan sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan interaktif, perulangan, dan inkremental berangsur-angsur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan dan kekurangan metodologi pengembangan perangkat lunak. Kekurangan yang pertama yaitu metode waterfall. Metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan kompresif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sayangnya, proses tersebut memakan waktu lebih lama. Sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku sehingga pengembangan sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Kekurangan dan kelebihan yang kedua yaitu prototype. Metode prototype digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Pelangganan harus menyampaikan kebutuhannya secara jelas. Sementara pengembangan juga diharapkan mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Jika tidak, prototipe ini tidak akan menjadi metode yang efektif. Yang ketiga adalah metode spiral. Metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek-proyek kecil, apalagi yang berbudget rendah. Sebaliknya,
Proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Selain itu, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa menjadi terlalu lama kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. Yang keempat yaitu metode RAT. Beberapa kekurangan dari metode RAT antara lain dapat dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personel. Metode ini membutuhkan pengembangan ahli, sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim. Tanpa kedua hal tersebut, mustahil menerapkan metode RAT dalam pengembangan perangkat lunak, apalagi yang berskala besar. Namun, jika kedua hal itu terkomunikasi dengan baik, metode RAT adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. Yang kelima adalah metode Angel. Jika berorientasi pada kepuasan pengguna, metode Angel menyediakan prosedur yang tepat. Demikian halnya pada proyek besar yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang. Metode Angel menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Keunggulan metode Angel juga terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Tidak ada batasan baku bagi pengembangan jika ingin menerapkan ide-ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Yaitu yang terakhir adalah metode Scrum. Kelebihan dari metode Scrum terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi. Pun dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan kompleks dengan mendelegalisasi tugas-tugas spesifik kepada beberapa tim yang mandiri. Masalah baru muncul ketika terjadi kendala yang membuat salah satu tim gagal mencapai target yang sprintnya, imbas akan memengaruhi ritme kerja tim yang lain. Metode ini juga memungkinkan improvisasi bebas sehingga membutuhkan tim yang fleksibilitasnya tinggi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman kami. Perbedaan antara metodologi waterfall dan metodologi agile. Waterfall adalah yang terstruktur dan seringkali itu bisa sangat kaku. Sementara metodologi agile terkenal karena fleksibilitasnya. Proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi beberapa fase berbeda dalam model waterfall. Sementara metodologi agile memisahkan siklus hidup pengembangan proyek menjadi sprint. Menurut model waterfall, pengembangan perangkat lunak harus diselesaikan sebagai satu proyek. Ini kemudian dibagi menjadi beberapa fase yang berbeda, dengan setiap fase hanya terjadi satu kali selama proyek. Metodologi agile, di sisi lain, dapat dilihat sebagai kumpulan dari banyak proyek kecil yang berbeda. Semua fase pengembangan proyek seperti desain, pengembangan, pengujian, dan lain-lain selesai satu kali dalam model waterfall, sambil menerapkan pendekatan pengembangan berulang sebagai bagian dari metodologi agile. Perencanaan pengembangan pembuatan prototipe dan fase pengembangan perangkat lunak lainnya dapat terjadi lebih dari satu kali selama proyek agile. Jika Anda ingin menggunakan model waterfall untuk pengembangan perangkat lunak, Anda harus mengetahui dengan jelas semua persyaratan sebelumnya. Tidak ada ruang untuk mengubah persyaratan begitu pengembangan proyek dimulai. Metodologi agile cukup fleksibel dan memungkinkan untuk membuat perubahan pada persyaratan, bahkan setelah perencanaan awal selesai. Perbedaan prototyping, RAD, metodologi ini merupakan cara-cara yang dianjurkan dalam menerapkan sistem berbasis komputer. SDLC merupakan aplikasi dari pendekatan sistem untuk masalah penerapan sistem komputer dan berisikan semua elemen pendekatan sistem dasar, dimulai dari masalah dan diakhiri dengan penggunaan sistem. Prototyping merupakan bentuk pendek dari pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemuasan pemakai kebutuhan. Prototyping dapat berada di dalam SDLC. RAD merupakan pendekatan alternatif untuk tahap rancangan dan penerapan dari SDLC. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk pembagian tugasnya, saya sendiri, Sylvia Agustina Sitohang, bekerja di deskripsi singkat mengenai metodologi pengembangan perangkat. Dan Octavia Simatupang mencari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap metodologi pengembangan perangkat lunak. Dan teman saya Imelda Tambunan mencari perbedaan paling signifikan dari suatu metodologi pengembangan perangkat lunak dengan metodologi pengembangan perangkat lunak yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Adapun metodologi pengembangan perangkat, kami ambil dari e-journal ikado.ac.id. Adapun kelebihan dan kekurangan metodologi pengembangan perangkat lunak, kami ambil dari salamadian.com. Adapun perbedaan antara metodologi waterfall dan metodologi Adigile, kami ambil dari rubinhakita.wordpress.com. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke bagian B-nya yang tentang kasus. Dari yang kita ketahui, kasus di atas, hasil dari diskusi kami yaitu menggunakan metode waterfall. Mengapa? Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Kelebihan menggunakan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi adalah kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Sementara, untuk kekurangannya adalah proses pengembangan sistem membutuhkan waktu yang lama sehingga biaya yang diperlukan juga mahal. Metode waterfall cocok digunakan untuk proyek pembuatan sistem baru dan juga pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berskala besar. Seperti yang kita ketahui, bahwa di dalam soal telah tertera dalam proses pengerjaan KRS itu dilakukan secara bertahap dan akan di-approve oleh dosen wali dan dosen yang akan memverifikasi setiap pengajuan KRS. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kami mengucapkan banyak terima kasih.